Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pembahasan persamaan trigonometri. Sebelum membahas persamaan trigonometri untuk yang kedua, yaitu cos fx sama dengan sin alfa, maka akan saya ingatkan kembali sedikit apa yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, yaitu saya sudah membahas persamaan trigonometri bentuk pertama, yaitu sin fx sama dengan sin alfa. Kemudian rumus itu diturunkan dari mengamati keistimewaan grafik fungsi Y sama dengan sin X. Jadi rumus kemarin, rumus menentukan rumus untuk menghasilkan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk pertama ini, yaitu dengan mengamati keistimewaan dari grafik fungsi Y sama dengan sin X, sehingga menemukan formula seperti nampak pada layar sebelah kiri. Ya. Kemudian di ujung pertemuan ketiga itu saya berikan 3 soal untuk kalian kerjakan ya sebagai latihan agar pemahaman kalian terhadap pemahaman konsep dalam menyelesaikan persamaan trigonometri sin fx sama dengan sin alfa semakin kuat. Ya. Nah, ini soal yang saya berikan. Nah, seperti nampak ini, nampak di layar. Itu adalah soal yang saya berikan di ujung pertemuan ketiga. Yang pertama itu tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x min 60. Min 60 maksudnya itu derajatnya itu di dalam. Derajatnya di sini, bukan di luar ini. Nah, min 60 derajat sama dengan sin 120, di mana interval X-nya nanti tidak boleh keluar dari 0 sampai 360 derajat. Kemudian soal yang kedua, sin 3X sama dengan min setengah. Intervalnya 0 sampai 360 derajat. Kemudian yang ketiga, 2 sin 4x min 20 plus akar 3 sama dengan 0. Intervalnya juga antara 0 sampai 360 derajat. Ya. Pada kesempatan ini, saya sebelum membahas persamaan trigonometri yang berbentuk cos X sama dengan cos X, saya akan menyelesaikan ya, soal nomor 3. Ya. Soal nomor 3. Yang saya akan selesaikan adalah soal nomor 3. Ya. Seperti ini penyelesaiannya. Soal nomor 3 itulah seperti itu. Saya akan menyelesaikan soal nomor 3. Soal nomor 3. Nanti jawabannya adalah 2 sin 4x min 20 derajat itu
sama dengan akar 3. Sorry, min akar 3. Min akar 3. Kedua ruas saya kurangi dengan akar 3. Kemudian setelah itu, kedua ruas saya bagi 2. Saya bagi 2 kedua ruas. Sama dengan min akar 3 per 2. Min akar 3 per 2. Min akar 3 per 2 itu bisa ditulis sebegini. Nah, bentuknya seperti nampak di layar sebelah kiri. Itu nampak layar sebelah kiri. Ya. Itu bentuknya itu sin fx sama sin alfa. Nah, sementara di sini fx-nya sudah ada. Ini sebagai fx-nya. Tapi alfanya belum nampak di situ. Maka harus min setengah akar 3 itu harus ya, dijadikan ke dalam bentuk nilai perbandingan trigonometrinya. Di lawannya, inversnya. Ya, inversnya. Jadi nanti harus diubah menjadi sin dari 4x min 20 derajat itu. Nah, hati-hati di sini. Harus sama dengan sin begitu. Nah, ini saya cari dengan menggunakan ruas garis. Ya. Nah, kemarin ini ya. 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 Itu. Kalian harus kenal kuadran. Nah, kuadran. Ya, ini kuadran. Saya tampilkan kuadran. Saya hapus dulu. Saya kenalkan dengan kuadran. Nah, ini kuadran, sorry. Itu nilai sinusnya min setengah akar 3. Nilai sinus yang negatif itu pasti di kuadran 3. Nah, kuadran 3 sama kuadran 4. Nilai sinus yang negatif itu kan min setengah akar 3. Pasti dia berada di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Tetapi pilihlah kuadran yang terkecil. Nah, kuadran yang terkecil, yaitu kuadran yang ketiga. Kenapa kita pilih kuadran yang terkecil? Karena nanti kan rumusnya adalah plus K. Nanti kan. Rumusnya itu kan plus K. Kalau diambil yang kecil, berarti yang di kanannya nanti pasti kena, gitu ya. Pasti kena, pasti terambil. Tapi kalau mengambil yang terbesar, maka yang kiri nggak kena. Karena kuadran keempat itu sudutnya pasti lebih besar daripada kuadran ketiga. Kalau mengambil kuadran ketiga, berarti nanti kuadran empatnya kena. Karena melompatnya kan ke kanan. Gitu ya. Kemarin kan grafik itu diteruskan ke kanan. Kan itu kan. Tetapi kalau ngambilnya di kuadran keempat, nanti yang terjadi, yang berada di kuadran sebelah kirinya, dalam hal ini kuadran 3, tidak kena. Gitu ya, tidak kena. Nah, kan saya lanjutkan. Nah, berarti diambil di kuadran ketiga untuk sin negatif. Ya. Walaupun di situ ada kuadran 3 dan kuadran keempat. Pilih kuadran yang terkecil. Alasannya seperti sudah saya jelaskan tadi. Nah, berarti kuadran 3. Nah, setelah itu, sudah menentukan kuadran. Nah, kemudian membuat ruas garis yang sudah saya berikan di pertemuan kedua. Ini 0, ini 180 derajat, ini 360 derajat. Ingat, ini itu kan kuadran 1, ini itu kuadran 2.
Kan kuadran itu seperti ini. 0, 90 derajat, gitu. Ini 180 derajat, ini 270 derajat, ini 360 kan. Kuadran 2 itu kan 180 min. Nah, 180 ke kiri berarti. Kan gitu. Nah, dah. Langkah pertama kita pilih kuadran yang mana yang kita ambil. Tadi min setengah akar 2 akar 3 itu, min setengah akar 2 akar 3 itu kan sin negatif itu berada di kuadran kedua, kuadran ketiga sama kuadran keempat. Berarti yang dipilih nanti ini kuadran 3, ini kuadran 4. Berarti yang dipilih nanti ada yang berada di kuadran ketiga. Dan di sini. Ini kuadran. Nah, kuadran. Nah, kemudian kita harus tahu sin berapa yang nilainya setengah akar 3. Sesuai tabel, sin yang nilainya setengah akar 3 itu adalah 60. 60. Sin 60 yang berada di kuadran ketiga. Karena dia min setengah akar 3. Berarti nanti ke kanan sejauh 60 derajat. Ke kanannya sejauh 60 derajat. Berarti 180 ditambah 60. Berarti ini sin 240 derajat. Itu caranya. Nah. Setelah itu, maka kita menggunakan rumus. Nah, ini. Rumus ini. Hapus dulu. Kalau ada ini sin fx, maka ini fx. Maka di situ nanti fx-nya itu ini, fx-nya itu. Berarti ini tuh fx-nya, berarti ini tuh alfanya. Itu ya, alfanya. Maka nanti ada dua ya, solusinya. Kalau dia ini fx, lihat sebelah kiri, kalau ini fx, maka ini fx. Berarti fx-nya kan ini. Berarti nanti 4x min 20 derajat sama dengan ada 2. Nah, kalau di sini alfa, maka di sini alfa. Nah, itu kan. Berarti kalau ini alfanya 240, ya ini nanti 240 derajat plus K 360 derajat. Yang kedua, kalau ini alfa, maka ini 180 min alfa. Berarti ini nanti yang kedua adalah 180 derajat, alfanya 240. Nah, plus K 360 derajat. Itulah caranya. Nah, kemudian diproses, ada dua. Yang pertama itu ini, yang kedua itu ini. Diproses kemudian. Proses. Prosesnya yang pertama itu, nah ini saya tutup soalnya. Nah ini prosesnya yang pertama nanti adalah 4x min 20 derajat sama dengan 240 derajat plus K 360 derajat. 4x sama dengan kedua ruas saya tambah 20, berarti ini 260. Nah, plus K 360 derajat. Jadi ini saya tambah 20, maka di sini juga saya tambah 20. Nah, gitu kan? Nah. Itu caranya. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian ini kedua ruas saya bagi 4. Ini saya bagi 4 itu sama dengan 65 derajat. Ini saya bagi 4 adalah 90 derajat. Kemudian berikutnya adalah
Untuk K sama dengan 0, maka X kalau K-nya 0, begitu. Berarti kan 0 dikalikan 90, 0. Ditambah 65, berarti 65 derajat. Nah. Untuk K sama dengan 1, berarti X-nya nanti sama dengan K-nya sama dengan 1, berarti 1 dikalikan 90 itu 90, ditambah 65, berarti 155 derajat. Berikutnya. Untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2. Karena ini masih memenuhi, karena batasnya tadi soalnya itu kan sampai 360. Ini masih 155 kan gitu kan. Maka berikutnya X sama dengan, kalau K-nya 2 berarti ini kan 180. 180 karena 2 dikalikan 90 itu 180. Kan itu kan. Berarti 180 ditambah 65. Berarti 245. Nah, itu kalau K-nya 2. Nah, kemudian digerakkan lagi. Kalau K-nya itu sama dengan 3, maka X-nya, hati-hati, K-nya 3 kan berarti 270. 3 dikalikan 90 itu 270. 270 ditambah 65 itu berarti 335. 335 derajat. Nah, untuk K-nya sama dengan tidak cukup. K-nya sama, saya lanjutkan di sini. Nah. Ya. Saya lanjutkan di sini. Untuk berikutnya, K-nya sama dengan 4. K-nya sama dengan 4. Maka nanti X-nya sama dengan, ya, K-nya 4, berarti 4 dikalikan 90 itu sama dengan 360. Ditambah 65. 425. Nah, melebihi keluar dari area. Areanya itu 0 katanya. Areanya itu kan 0 sampai 360. Keluar area. Berarti dia tidak memenuhi. Berhenti. Nah, berhenti. Ini saya silang. Tidak memenuhi. Nah, itu masih yang pertama. Masih yang pertama ini. Kemudian kita olah yang kedua. Tadi kan yang pertama. Yaitu ini. Ini sama dengan ini. Yang kedua nanti 4X min 20 sama dengan 180 min 240 plus K kalikan 360. Nah, berarti nanti ini 4X min 20 derajat sama dengan 180 min 240 itu sama dengan min 60. Plus K dikalikan K dikalikan 360 derajat. Gitu kan. Nah, diproses ini berarti 4X nanti sama dengan ini saya tambah 20, ini saya tambah 20. Jadinya itu sama dengan min 40 plus min 40 plus K dikalikan 360 derajat. Nah, kemudian kedua ruas saya bagi 4. Berarti X-nya itu sama dengan min 10 derajat. Plus K dikalikan 90 derajat. Saya bagi 4X, saya bagi 4 min 10, saya bagi 4
90. Sekarang digerakkan untuk K-nya 0 berarti X-nya kalau K-nya 0, 0 dikalikan 90 itu 0 ditambah min 10 berarti min 10 derajat. Nah, tidak memenuhi tapi kurang. Areanya itu kan 0 sampai 360. Ini tidak memenuhi tapi kurang. Berarti teruskan. Kalau yang ini tadi kan tidak memenuhi karena kelebihan berhenti. Kalau diteruskan pasti berlebihan, gitu ya. Ini tidak memenuhi karena kekurangan, masih terus. Ini saya silang tidak memenuhi, tapi kekurangan di situ. Nah, sekarang berikutnya untuk K sama dengan 1, maka X kalau K-nya sama dengan 1 begitu. Ini kan 1 dikalikan 90 dikurangi 10 sama dengan 80 derajat. Untuk K sama dengan 2 karena kelipatan ya. Maka X sama dengan untuk 2 berarti ini kan 2 dikalikan 90 itu 180. Dikurangi 10 berarti 170 derajat. Untuk K sama dengan 3, begitu, maka X untuk K sama dengan 3. 3 dikalikan 90 berarti 270, dikurangi 10, berarti 200, dikalikan 3 kan 270, dikurangi 10, berarti 260. Nah. Untuk K sama dengan 4, begitu, maka X-nya 4. Berarti 4 kalikan 90, 360, dikurangi 10. 360 dikurangi 10 ya 350. Nah, masih memenuhi. Berikutnya, untuk K-nya sama dengan 5, maka X-nya 5 itu kalau dikalikan 90 berarti 450 dikurangi 10, X-nya 440. Nah, kelebihan derajat saya. Ini kelebihan berhenti. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, kemudian siapa himpunan penyelesaiannya? Nah, jadi saya singkat HP-nya nanti HP-nya HP gitu adalah siapa saja tadi diperoleh. Nah, HP-nya tadi diperoleh dari yang pertama itu adalah 65, 155, 245, 335. Berarti ini 65 derajat. 155 derajat, tapi ini ada yang kecil. Dari yang kedua, 80 diurutkan. Dari yang kecil ke besar. Nah, kemudian 155 derajat. 5 derajat. Gitu. Kemudian 170, gitu. 170 derajat. Begitu, koma. Nah, 245. 245. Ini 245. 245 derajat. Nah, kemudian 260 derajat. Kan gitu. Kemudian 335. Kemudian 335 derajat. Nah, kemudian ini 350. Ini 350 derajat. Kurung Kurawa. Nah, seperti itulah cara menyelesaikan soal nomor 3. Nah, nomor 2 dan nomor 1 silakan dikerjakan sendiri. Ya. Kemudian berikutnya saya akan melanjutkan ini bentuk yang kedua, persamaan trigonometri bentuk kedua. Yang pertama tadi kan ini.
persamaan sin fx sama dengan sin alfa. Proses menemukan rumus seperti nampak di layar sebelah kiri itu sudah saya jelaskan dengan mengamati grafik Y sama dengan sin X dengan mengamati keunikan grafik Y sama dengan sin X yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang ketiga. Nah, kemudian berikutnya adalah ini. Saya akan membahas persamaan trigonometri yang berbentuk cos fx sama dengan cos x, sehingga nanti fx-nya itu sama dengan x ditambah fx-nya nanti sama dengan alfa plus K 360, fx yang kedua nanti min alfa plus K 360. Ini tidak saya tunjukkan proses terbentuknya rumus itu analog dengan proses terbentuknya rumus ini. Sama, analog. Kalau yang ini itu dengan mengamati keunikan dari grafik fungsi Y sama dengan sin X, yaitu keunikannya itu periodik, gitu, periodik yang saya jelaskan kemarin. Ini juga sama kasusnya. Nanti dengan mengamati grafik fungsi Y sama dengan cos X akan bisa kita tunjukkan kalau ada persamaan cos fx sama dengan cos x itu sama dengan solusinya adalah fx itu ada dua, fx yang pertama adalah alfa plus K 360 sama fx yang kedua nanti ada min alfa plus K 360. Silakan amati grafik fungsi Y sama dengan cos X seperti saya mengamati grafik fungsi Y sama dengan sin X. Nanti kalau kalian mengamati dengan cermat, grafik Y sama dengan cos X akan bisa ditemukan kalau ada persamaan cos fx sama dengan cos alfa, maka akan ditemukan fx nanti sama dengan seperti itu. Nah, tidak akan saya tunjukkan, tapi silakan kalian kalian amati grafik fungsi Y sama dengan cos X, kemudian kamu bentuk sehingga rumus itu terbukti. Rumus itu terbukti. Ya. Nah, berikutnya, saya langsung berikan contoh soal ini. Contoh soal. Contoh soal yang pertama untuk persamaan itu. Contoh soalnya yang pertama. Yang pertama itu, contoh soal yang pertama, tentukan, saya singkat, HP dari 6 cos X plus 3 akar 2 sama dengan 0 itu, untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Nah, untuk itu. Nah, soalnya seperti itu. Nah, ini jawab gitu. Jawab. 6 cos X plus 3 akar 2 sama dengan 0. Berarti nanti akan ekivalen dengan 6 cos X sama dengan min 3 akar 2. Kedua ruas saya kurangi 3 akar 2.
Nanti akan ekuivalen cos X-nya itu sama dengan min 3 akar 2/6. Kedua ruas saya bagi 6. Berarti cos X-nya sama dengan min setengah akar 2. Ingat di sini. Bentuknya itu harus, perhatikan. Kalau ini fx, maka ini, kalau ini cos fx, maka ini harus cos alfa. Fx-nya sudah ada. Ini fx-nya. Ini fx-nya. Yang belum ada adalah cos alfanya. Maka ini harus diubah menjadi cos x sama dengan cos. Nah, itu tadi. Saya jelaskan ini. Saya jelaskan. Nilai, saya tampilkan lagi. Nah, saya hapus dulu. Nah, ini cosnya bernilai negatif. Cosnya itu bernilai negatif. Pastilah dia berada di kuadran kedua atau di kuadran ketiga. Nah, tetapi kita ambil yang kuadran yang terkecil. Kita ambil kuadran yang terkecil. Ya, kenapa yang terkecil? Karena sudut di kuadran kedua itu lebih kecil daripada sudut yang berada di kuadran ketiga. Maka kalau yang diambil kecil karena kelipatan, maka yang ketiga nanti kena. Kelipatan kan, ke kanan, kan begitu kan. Nah, itu argumentasinya. Nah, itu berarti berada di kuadran kedua. Nah, ingat, pakai bantuan ruas garis. Nah, 0, 180 derajat, 360 derajat. Bisa sih menggunakan ini. Tapi kamu masanya harus hafal rumus. Nah, ini relasi sudut ini. Harus hafal masalahnya. Tapi kalau sulit hafal untuk sementara waktu ya menggunakan ini. Tapi lain kali dihafalkan. Gitu ya. Menggunakan ini. Nah, lebih sederhana. Ya, itu. Nah, tadi untuk cos negatif, kita pilih yang di kuadran kedua. Ini kan kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat, kan begitu kan? Kita pilih yang berada di kuadran kedua. Nah, setelah milih kuadran kedua, min ini untuk memilih berada di kuadran mana? Gitu ya. Oh, karena min itu kita pilih di kuadran kedua. Dia pasti posisinya berada di kuadran kedua, min ini. Kemudian sudut yang nilainya setengah akar 2 yang berada di kuadran kedua. Nah, ya langkahnya mencari, sebelumnya. Berarti mencari sudut yang kosnya nanti setengah akar 2. Mana yang kosnya setengah akar 2? Ya ini. Siapa dia? 45. Sudut yang nilainya 45 berada di kuadran kedua. Karena setengah akar 2 itu 45. Min itu menyatakan di kuadran kedua. Berarti 45 yang berada di kuadran kedua. Berarti 45 yang berada di kuadran kedua. Dan itu ya 180 ke kiri sejauh 45. Nah, berarti 135 derajat. Itu caranya. 135 derajat. Nah, jadi proses penemuannya 135 derajat seperti yang saya jelaskan itu. Nah, sudah sekarang. Ini itu adalah fx-nya, ini itu adalah alfanya. Gitu ya. Itu fx-nya, itu alfanya. Dan gitu. Maka yang pertama ini pasti x-nya nanti pasti sama dengan, nah, coba perhatikan formulanya. Formulanya itu perhatikan. Formula
cos fx, kalau ini fx, perhatikan yang kiri, ini fx, maka ini fx. Berarti kalau ini x, maka ini juga x, gitu loh ya. Kemudian kalau ini alfa, maka ini alfa. Ini min alfa. Kan gitu kan? Maka ini nanti akan menjadi 135 derajat plus K 360 derajat. Yang kedua min 135 derajat plus K 360 derajat. Nah, itu. Nah, itu. Dah. Sekarang berikutnya. Nah, kita memproses satu persatu. Nah, memproses satu persatu. Yang pertama yang kita proses adalah X sama dengan 135 derajat plus K 360 derajat. Tuh. Nah, sekarang untuk K-nya sama dengan 0, maka kalau K-nya sama dengan 0, 0 dikalikan 360, 0 ditambah 135, berarti sama dengan 135 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, X nanti sama dengan 135 derajat plus 360 derajat. Karena K-nya 1. 1 dikalikan 360. 360 tambah 135. Yang jelas lebih dari 360. Keluar area. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Tidak usah dihitung. Ini berarti TM. Nah, TM. Tidak memenuhi. Keluar area. TM itu tidak memenuhi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua diproses. X-nya nanti pasti sama dengan min 135 begitu plus K 360 derajat. Itu yang kedua. Ya. Nah, kemudian nanti untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 135 derajat. Ingat, ini keluar area, tetapi kurang. Kalau ini kan keluar area dan lebih, berhenti. Kalau diteruskan masih semakin besar, gitu loh ya. Itu yang jadi kekurangan, tidak memenuhi ada dua kemungkinan. Ya, bisa kelebihan. Kalau kelebihan nanti maka harus berhenti, gitu, harus berhenti. Tetapi kalau kekurangan seperti itu min 135 itu, maka dia harus berlanjut. Namanya kekurangan. Nah, ini TM tetapi kekurangan. Nah, kekurangan. Maka lanjut. Berikutnya untuk K sama dengan 1. Maka X-nya nanti sama dengan, nah ini kan, 1 saja, min 135 derajat. Kalau K-nya itu sama dengan 1, ini 1 dikalikan 360, ya 360 derajat. Hitung, silakan hitung. Nanti jawabnya adalah 225 derajat. Dah. Untuk K-nya sama dengan 2, maka X-nya nanti sama dengan min 135 derajat plus karena K-nya 2, ini nanti 2 dikalikan 360, 720 derajat. Enggak usah dihitung, yang jelas akan lebih dari 360. Nah, ini nanti adalah TM yang berlebihan. Berarti berhenti, jangan dilanjutkan. Nah, berarti nanti HP-nya saya singkat jadi HP-nya adalah diurutkan dari yang kecil tadi 135 derajat, kemudian
225 derajat ini. Nah, itulah HP-nya. Nah, itulah contoh satu dari persamaan trigonometri yang berbentuk cos fx sama dengan cos alfa. Ya, artinya apa sih ini? Kalau 135 dimasukkan di sini, ya, diproses pasti sama dengan 0. Kalau dimasukkan 225 ini dimasukkan untuk menggantikan X di sini, pasti hasilnya sama dengan 0. Gitu ya. Ya, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua sekarang. Contoh yang kedua itu tentukan HP dari cos 2x min sepertiga pi, nah, sepertiga pi sama dengan min 3/2 akar 3. Gitu. Untuk 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Nah, itu. Nah, contoh kedua. Jawab. Jawab begitu. Ya. Cos 2x min sepertiga pi gitu sama dengan min 3/2 akar 3. Ini nanti akan ekuivalen cos 2x min 60 derajat sama dengan min setengah akar 3. Saya jelaskan ini. Ingat, yang perlu saya jelaskan pertama, kenapa sepertiga pi sama dengan 60 derajat. Nah, di video, di pertemuan pertama, saya jelaskan hubungan antara sudut berukuran derajat dengan radian. Ini maksudnya pi radian. Ingat, pi radian itu sama dengan 180 derajat. Maka kalau sepertiga pi berarti sama dengan sepertiga dikalikan 180 derajat. 180 derajat dibagi 3 ya sama dengan 60 derajat. Itulah kenapa seperti ini. Itu yang pertama. Saya jelaskan. Yang kedua, kenapa ini min setengah akar 3? Itu kan min 3/2 akar 3. Ini kan sama dengan min 3/2 akar 3. Ini saya rasionalkan. Saya kalikan akar 3 per akar 3. Begitu, rasionalkan. Maka ini yang atas ini min 3 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 itu kan 3. Berarti 2 kalikan 3. Karena akar 3 dikalikan akar 3 itu ya 3. Sementara ini punya sekutu. Nah, ini punya sekutu. Nah, maka bisa disederhanakan lagi. Sama dengan ini min setengah akar 3. Itulah argumentasinya. Nah, tuh argumentasinya. Nah, bentuknya itu seperti kiri. Cos fx sama dengan cos alfa. Nah, maka ini diubah menjadi cos dari 2x min 60 derajat. Nah, gitu. Sama dengan cos. Ingat, min cos negatif tadi, perhatikan. Ini harus hafal betul, cuma ini saya tunjukkan. Karena sering saya ulang-ulang,
maksud dan tujuan saya ke kalian agar paham. Cos yang nilainya negatif itu di kuadran 2 dan kuadran 3. Tapi pilih kuadran yang terkecil, berarti di kuadran 2. Nah, setelah ini, jadi min itu menyandarkan kuadran. Nah, berarti nanti menggunakan bantuan ini, berarti dia berada di kuadran 2 nanti ke sini. Nah, cos yang nilainya setengah akar 3 itu berapa? Cos yang nilainya setengah akar 3 perhatikan. Nah, ini harus hafal. Cos yang nilainya setengah akar 3 itu adalah 30. Ini loh. Cos yang nilainya setengah akar 3 itu 30. Karena ini negatif, berarti dia di kuadran 2 yang saya jelaskan tadi. Berarti 30 yang berada di kuadran kedua. 30 yang berada di kuadran berarti ini bergeser 30 ke kiri. Ke kiri 30. 180 bergeser ke kiri 30 derajat, ya 150 derajat. Berarti cos yang nilainya min setengah akar 3 itu sama dengan 150 derajat. Sudah. Gitu ya. Nah, itu caranya. Hati-hati, mengubah ini penting. Ini sangat sangat vital ini. Kalau ini salah, jelas di bawah salah. Berikutnya, ini jelas. Ini fx-nya, ini adalah alfanya. Maka kalau sudah seperti itu, ingat. Nah, ingat lagi ini. Ulang-ulang. Nah, perhatikan di sini. Nah, perhatikan di sini. Kalau ini fx, maka ini fx. Berarti kalau ini fx-nya berarti nanti 2x min 60 derajat itu pasti sama dengan, nah, kalau ini alfa, ini alfa, ini alfa. Berarti kan? Berarti ini alfanya adalah 150 derajat plus K 360 derajat. Kemudian yang kedua, pasti min 150 derajat plus K 360 derajat. Kenapa? Ya lihat sebelah kiri. Kalau alfanya itu alfa, berarti alfa sama min alfa. Nah, sekarang kita proses. Ya. Proses yang pertama. Nah, proses yang pertama. Yang pertama itu 2x min 60 derajat sama dengan 150 derajat plus K 360 derajat. Diproses berarti 2x sama dengan ini saya tambah 60, ini saya tambah 60. Jadinya 210 derajat. 210 derajat. Plus K 360 derajat. Karena ini saya tambah 60 hilang, ini saya tambah 60 210. Kedua ruas saya bagi 2. Berarti X sama dengan 105 derajat. 210 dibagi 215 plus K ditambah 180 derajat. Itu. Itu yang pertama. Yang pertama ini sama dengan ini. Berarti K-nya digerakkan untuk K-nya sama dengan 0. K-nya sama dengan 0, maka ini adalah X-nya sama dengan 105 derajat. Kalau K-nya 0. Kemudian, teruskan. Untuk K-nya sama dengan 1, maka X-nya untuk 1. Berarti kan 180. K-nya itu kan 1, berarti ini dikalikan 180 ditambah 105. Berarti 285. 285
Nah, K-nya itu 1 dikalikan 180 itu 180 ditambah 105, ya 285. Untuk K-nya sama dengan 2, maka X-nya nanti saya tulis 105 plus K-nya 2 dikalikan 180, 360 derajat. Tidak saya hitung, karena berlebihan. Ini pasti TM. TM-nya berlebihan, berhenti. Karena batasnya sampai 360. Gitu. Nah, itu prosesnya. Berikutnya adalah yang kedua yang kita proses. Yang kedua nanti adalah 2x min 60 derajat sama dengan min 150 derajat plus K 360. Nah, kan itu. Plus K 360. Ini diproses. Berarti nanti 2x kedua ruas saya tambah 60. Nah, kalau bisa tambah 60 berarti 90 derajat. Gitu. Tapi negatif. Nah, min 150 ditambah 60. Berarti min 90. Plus K 360 derajat. Kalau kedua ruas saya bagi 2, berarti ini min 45 derajat plus K dikalikan 180 derajat. Saya bagi 2 min 45, saya bagi 2 180. Nah, itu proses. Baru K-nya diproses. Untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 45 derajat. Tapi kekurangan. Karena areanya itu kan sama dengan 0 sampai 360. Kekurangan. Di kirinya 0 kan itu. Maka dia TM, TM-nya kekurangan. Ini TM. Tidak memenuhi tapi kekurangan dia. Masih diteruskan. Untuk K-nya sama dengan 1, maka X-nya nanti sama dengan kalau 1, berarti 1 dikalikan 180 itu 180 dikurangi 45, 135 derajat. Untuk K-nya sama dengan 2, maka X-nya sama dengan, hati-hati. K-nya 2 berarti 2 dikalikan 180, 360. Dikurangi 45 berarti 315 derajat. Yes. Tuh. Untuk K-nya sama dengan 3, saya tulis sini 3. Berarti saya tulis, tidak saya hitung ini nanti. Nah, 3 dikalikan 180 berarti 540. Nah, ini pasti TM, kelebihan. Ini itu kelebihan, sudah berhenti. Nah, di luar area tapi berlebihan, berhenti. Kalau dilanjutkan lebih besar lagi. Nah, itulah sehingga nanti jawabannya adalah nah, jawabannya. Jadi nanti HP-nya adalah nah, ingat tadi berapa aja yang memenuhi? 105 derajat dari yang pertama tadi. 105 derajat, koma. Nah, ini turutkan 135 derajat gitu, koma. Ini ada lagi yang kiri tadi dari proses 1 285 derajat. Dari ini 315 derajat. Nah, itulah caranya. Ya, itu cara menyelesaikan yang kedua ini. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, prosesnya tuh. Ya. Itulah
contoh yang kedua. Contoh yang kedua dari bentuk apa? Persamaan trigonometri kalau ada cos fx sama dengan cos alfa. Seperti itu solusinya. Nah, berikutnya adalah contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga nanti adalah tentukan HP dari cos 3x plus 60 derajat sama dengan min setengah gitu, untuk 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Ya. Jawab. Itu. Cos 3X plus 60 derajat begitu sama dengan min setengah. Min setengah. Ya. Maka ini nanti harus juga menjadi cos 3x plus 60 derajat sama dengan cos. Sama. Min ini menyatakan kuadran. Berarti kalau min dia berada di kuadran. Sebetulnya kan kuadran 3 sama kuadran 2. Maka pilihlah berada di kuadran 2. Nah, caranya sama dengan bantuan ruas garis. Ya. Min ini menyatakan di kuadran 2. Berarti nanti 180 min. Gitu ya. Ya sementara cos yang nilainya setengah itu berapa? Cos yang nilai setengah itu harus apa? Itu 60 derajat. Berarti sudut yang nilainya sama dengan 60 derajat yang berada di kuadran kedua. Berarti dari 180 ke kiri. Nah, ke kiri itu berarti sama dengan 120 derajat. 180 ke kiri sejauh 60 derajat. Berarti 180 dikurangi 60 berarti 120 derajat. Berarti alfanya ketemu di sini. Nah, itu. Berarti ini nanti ini itu fx-nya. Ini itu adalah alfanya. Berarti berlaku sebelah kiri itu. Perhatikan rumus sebelah kiri itu. Kalau ini fx, kalau ini fx begitu, maka ini fx. Berarti kalau ini nanti 3x 60, maka ini 3x plus 60 derajat. Sama dengan, nah ini. Kalau ini alfa sama min alfa. Alfanya 120 berarti 120 derajat plus K 360 derajat. Ini min 120 derajat plus K 360 derajat. Nah, begitu caranya. Nah, berarti ada dua nilai. Ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini. Nah, maka yang pertama diproses. 3x plus 60 derajat sama dengan 120 derajat plus K 360 derajat. Berarti nanti ini 3x sama dengan saya kurangi 60 berarti 60 derajat plus K 360 derajat. Saya bagi 3 dapat X, saya bagi 3 dapat 20 derajat. Saya bagi 3, 120 derajat. Nah, itu yang pertama. Jadi diteruskan. Nah, diteruskan itu. Teruskan. Gitu. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya, kalau K-nya 0, berarti 120 ditambah
sorry, 0 dikalikan 120 itu 0 ditambah 20 berarti 20 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, maka X K-nya 1 dikalikan 120 itu 120. Ditambah 20 berarti sama dengan 140 derajat. Lanjut. Untuk K-nya sama dengan 2. Nah, X sama dengan, hati-hati, kalau K-nya 2 dikalikan 120 itu 240. 240. Ditambah 20, berarti 260 derajat. 2 dikalikan 120 itu 240, tambah 20, 260. Untuk K-nya sama dengan 3, saya hitung. K-nya 3, berarti sama dengan 20 derajat, plus K-nya 3, berarti ini 120 dikalikan 3, 360 derajat. Sudah, saya hitung, ini berlebihan. Karena kan areanya itu kan 360. Batas atasnya. Di sini ketemu yang jelas lebih dari 360, tidak usah saya hitung. Ini adalah TM. Nah, begitu. Itu adalah TM. Kemudian yang kedua. Menghitung yang kedua. Berarti 3X plus 60. 3X plus 60 derajat sama dengan min 120 derajat plus K 360 derajat. 3X berarti sama dengan ini saya kurangi 60. Bilang ini saya kurangi 60. Min 180 derajat plus K 360 derajat. Kedua-dua saya bagi 3. Ini saya bagi 3 dapat X. Saya bagi 3 dapat 60 derajat. Saya bagi 3 120 derajat. Itu. Ya. Berarti untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0 dikalikan 120. 0 dikurangi 60 min 60 derajat. Nah, ini kurang. Tidak memenuhi tapi kurang. Ini berarti TM. Tapi masih diteruskan. Kemudian berikutnya, untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 1 dikalikan 120 dikurangi 60 derajat. Untuk K sama dengan 2 berarti X sama dengan 120 dikali 2 itu 240 dikurangi 60 180 derajat. Untuk K sama dengan 3 maka X untuk K-nya sama dengan 3. Ini nanti sama dengan 360. 3 dikalikan 120 itu kan 360 dikurangi 60. Ini 300 derajat. Untuk K-nya sama dengan 4, maka X-nya sama dengan min 60 plus 480 derajat. Nggak usah dihitung. Yang jelas di atasnya 360. Maka ini TM. Tidak memenuhi. Gitu. Sehingga ini nanti HP-nya nanti HP gitu ya. Nah, jadi HP-nya adalah dari yang terkecil 20 derajat, 60 derajat, 140 derajat begitu. Nah, 40 derajat. Berikutnya adalah bawahnya saya tulis 40. Nah, 180 ini 180 derajat. Atasnya 260 derajat. Berikutnya 300 derajat. Ya, itulah HP-nya. Nah, itulah HP-nya. Ya.
Ya, itulah HP-nya. Nah, itulah pertemuan kali ini. Kemudian saya beri tugas yang harus kalian kerjakan agar memahami terhadap konsep persamaan trigonometri bentuk kedua ini semakin kuat. Yaitu nanti silahkan dikerjakan soal nomor, nah ini 1. Nanti kalian kerjakan soal nomor 1. Itu merupakan soal UN tahun 2014. Nah, itu nomor 1 akan dikerjakan. Kemudian soal nomor 9. Ini soal UGM. Nah, jadi kalian harus mengerjakan nomor ini, nomor 9. Tuh, 9. Kemudian sama soal nomor 1. Nah, itu menguatkan, tujuannya untuk menguatkan pemahamanmu terhadap konsep persamaan trigonometri yang sudah saya jelaskan, yaitu bentuk F, sin Fx sama dengan sin alfa, yang kedua cos Fx sama dengan cos alfa. Ya, itu untuk pemantapan. Nomor 9 sama nomor 1. Nih, nomor 1 ini. Ya, demikian pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.